Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani kegiatan ataupun aktivitas baik di rumah ataupun di lingkungan tempat tinggal. Hari ini kita sudah memasuki tema 7 subtema 2, maka kita akan belajar materi pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya anak-anak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tema 7 subtema 1. Di sana kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan kedua. Dan kita sudah mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Apakah kalian memiliki sosok pemimpin idola? Seorang pemimpin idola biasanya memiliki sikap yang arif bijaksana, dekat dengan warga, dan menunjukkan pelaksanaan nilai-nilai sila Pancasila. Apa saja ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Mari kita pelajari bersama. Berikut ini adalah contoh gambar di mana para warga masyarakat sudah mengamalkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Gambar yang pertama bisa kalian lihat, seorang tentara dan teman-temannya bekerja keras, berlatih untuk membela bangsa kita. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan merupakan salah satu pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Perhatikan gambar selanjutnya. Tentu kalian selama 1 tahun ini sering melihat para petugas yang memakai baju seperti astronot. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana para tenaga kesehatan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, merawat dan berperang dengan COVID. Mereka merawat para pasien yang sakit dan tentunya berperang demi kesehatan bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan juga merupakan contoh rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Bahkan banyak tenaga kesehatan yang sudah gugur dalam tugas ini. Gambar selanjutnya, apa yang kalian lihat? Ya, ada 3 orang mengibarkan bendera merah putih di atas sebuah perbukitan. Hal itu menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa. Bukan hanya gambar atau contoh yang Ibu berikan, tapi dengan bangga memakai produk dalam negeri juga merupakan rasa cinta dan bangga kepada tanah air serta bangsa. Siapa yang sekarang menggunakan produk-produk dalam negeri? Nah, kalian sudah ikut berperan dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Untuk gambar selanjutnya bisa anak-anak lihat. Oke, di sini terdiri dari banyak tokoh agama yang berjalan beriringan, berjalan bersama, bergandengan tangan. Hal itu merupakan contoh persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Dari berbagai perbedaan ini harusnya menjadikan kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin hebat, dan tidak perlu dipermasalahkan ataupun kita ambil hal-hal yang negatif. Kita harus senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu anak-anak untuk materi pertama. Anak-anak bisa melihat di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar berbagai macam penerapan nilai-nilai yang terkandung
bergabung dalam sila ketiga Pancasila. Selanjutnya kita akan belajar urutan isi pidato. Ya, siapa yang belum tahu tentang pidato? Kemarin anak-anak sudah ya belajar membaca pidato. Baik, untuk hari ini kita akan menuliskan 5 isi pidato yang sudah dibaca. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu sistematika atau isi pidato. Hal penting yang perlu kalian lakukan sebelum menyusun naskah pidato adalah mendaftar isi pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pidato. 1. Salam pembuka, berisi ucapan salam. 2. Pendahuluan, biasanya ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, diikuti dengan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang hadir atau dianggap perlu. Yang ketiga, inti dari pidato, membahas topik permasalahan secara lengkap. Ajakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup, adalah rangkuman topik yang disampaikan dan ucapan permohonan maaf. Terakhir, salam penutup berupa ucapan salam untuk mengakhiri sebuah pidato. Hari ini nanti anak-anak akan mempelajari tentang isi pidato yang sudah dibaca. Demikian dulu anak-anak. Materi pelajaran yang hari ini Ibu berikan cukup 2 muatan pelajaran. Nanti selebihnya anak-anak bisa melihat pada bahan ajar, materi lebih lengkap, bisa juga membaca buku tema, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas supaya pemahamanmu lebih baik lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.